datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di-subscribe channelnya dan di-like videonya. Thank you! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fanny Anggreni. Di video kali ini kita akan membahas exercise 10 dan exercise 11 Unit 3 dari modul Financial Accounting SAP. Oke, sebelum kita mulai, silahkan login dulu ke dalam akun SAP kalian masing-masing. Untuk kliennya, jangan lupa diganti menjadi 922, lalu kalian bisa masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Kalau sudah, kalian silahkan tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di video ini kita akan mengerjakan exercise 10, yaitu mengenai integrasi antara Financial Accounting dengan Management Accounting, dan juga exercise 11 mengenai prosedur closing terkait accounts payable. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari exercise 10, Integration with Materials Management. Jadi, di exercise 10 ini, kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan material management. Jadi, nanti kita akan membuat transaksi mulai dari memesan barang atau membuat purchase order sampai nanti kita menerima barangnya dan juga menerima invoice dari vendornya. Nanti kita akan lihat nih hubungan antara material management dengan financial accounting itu seperti apa sih? Akan ada 4 task yang kita kerjakan di exercise 10 ini. Kita mulai dari task yang pertama, create a purchase order. Kita bisa lihat di modul. Di sini untuk exercise 10 task yang pertama, kita diminta untuk membuat purchase order. Di sini dikatakan di dalam purchase order ini, purchasing organization-nya adalah IDES Germany, kodenya adalah 1000. Lalu purchasing group-nya adalah corporate purchasing, kodenya 100. Dan company code-nya adalah IDES AG, kodenya 1000. Supplier kita kodenya adalah 1006 atau Blacks AG. Nah, kita akan order 2 LI50P flat screen. Jadi kita order 2 buah flat screen dengan material numbernya M-05 dengan harganya adalah 550 euro per piece-nya. Nah, kita ordernya untuk plant atau pabrik di Hamburg dengan kodenya 1000 dan storage location-nya adalah 0001. Kita diminta membuat purchase order sesuai dengan keterangan ini. Oke, kita langsung buka aja menunya. Kita bisa buka dari menu logistik. Jadi kalau biasanya kita selalu buka dari menu accounting, karena sekarang kita belajar kaitannya atau integrasi antara modul accounting dengan modul material, maka kita akan buka dari menu logistik. Oke, kita buka menu logistik, lalu material management, lalu purchasing, lalu purchase order, lalu create, lalu kita pilih yang vendor or supplying plan known atau kodenya adalah ME21N. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman create purchase order. Nah, ini kalau di sebelah kirinya ada muncul user interface, ini kita close aja supaya nggak ganggu. Oke, di sini kita akan membuat purchase order yang akan kita kirimkan ke vendor. Di mana di dalam purchase order ini kita akan memasukkan detail mengenai barang yang akan kita beli. Oke, maka di sini vendornya bisa kalian masukkan nama vendornya. Tadi vendornya adalah 1006, semuanya sama ya. Kalian bisa masukkan vendor 1006. Untuk dokumen date-nya ini nggak usah diganti, biarin aja. Dokumen date di sini adalah tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Oke, jadi berapapun tanggalnya biarkan aja. Selanjutnya kita akan isi bagian header-nya. Kalian bisa klik kotak yang ada di sebelah kirinya header supaya nanti muncul isi header datanya. Di sini kita akan memasukkan purchasing organization, purchasing group, dan juga company code-nya sesuai yang ada di modul tadi. Untuk purchasing organization-nya silahkan kalian masukkan 1000. Lalu purchasing group-nya adalah 100 dan company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita enter aja satu kali.
Oke, sudah muncul ya keterangan purchasing organization 1000 itu apa, purchasing group 100 itu apa, dan company code 1000 itu apa. Selanjutnya, kita bisa memasukkan detail mengenai barang yang akan kita pesan. Kita bisa klik kotak yang ada di sebelah kiri item overview atau expand item. Oke, kita akan masukkan detail mengenai materialnya di sini nih. Di bagian materialnya, silahkan kalian masukkan material kalian masing-masing yang ada di Excel. Kalian silahkan cek Excel kalian supaya nggak salah ya. Kalian bisa lihat yang ada di kolom S. Ini adalah material untuk kelas D. Dan ini adalah material untuk kelas F. Silahkan kalian cek Excelnya. Ini adalah material saya. Saya akan copy. Lalu saya akan masukkan ke dalam SAP. Oke, material saya M-05F00. Silahkan kalian masukkan material kalian masing-masing. Jangan sampai salah, oke? Selanjutnya untuk PO kuantitinya, di sini kita akan memesan 2 unit, maka kita masukkan 2. Lalu untuk delivery date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini aja atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Karena saya mengerjakan exercise ini di tanggal 26 Maret, maka saya akan memasukkan tanggal 26 Maret. Silahkan kalian masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Selanjutnya untuk net price-nya silahkan masukkan 550 karena harga dari material yang kalian beli adalah 550 per unitnya. Selanjutnya currency-nya adalah euro, plan-nya adalah 1000. Lalu storage location-nya adalah 0001. Plan di sini maksudnya adalah pabrik. Jadi kalau perusahaan kan punya pabrik banyak ya. Nah, kita mau lihat nih barang ini nantinya akan kita kirimkan ke pabrik yang mana. Pabrik yang mana sih yang butuh barang ini gitu. Lalu storage location ini adalah lokasi penyimpanan barang di dalam pabriknya. Jadi plan atau pabrik kan pasti luas banget ya. Nah, kita perlu kasih detailnya nih nantinya di dalam pabrik lokasi atau tempat penyimpanan material ini tuh di mana sih gitu. Supaya nanti kalau kita mau ambil materialnya untuk dijual atau untuk diproduksi itu gampang, nggak usah nyari-nyari lagi karena kita udah tahu storage location-nya. Gitu ya. Oke, kalau udah kita enter 1 kali. Oke, di sini sudah muncul keterangannya. Yang kita pesan adalah flat screen LE 50P sebanyak 2 unit seharga 550 per unitnya. Masuk ke dalam kategori monitor. Nah, di sini kalau kalian ada warning di sebelah kiri bawah, can delivery date be made? Ini maksudnya adalah kalau kita lihat dokumen date sama delivery date-nya kan tadi sama ya, yaitu tanggal hari ini. Nah, SAP itu ingetin kita, ini yakin kalau barangnya itu bisa dikirim juga hari ini. Kan kita baru pesan hari ini gitu. Jadi sifatnya hanya warning aja, ingetin kita doang. Siapa tahu kita mau ubah delivery date-nya. Tapi ini kita abaikan aja nggak apa-apa, kita enter aja 1 kali supaya warningnya hilang. Oke, sekarang udah hilang ya warningnya. Oke, kalau sudah, kita bisa save purchase ordernya. Nanti setelah kalian tekan tombol save, akan muncul nomor purchase order. Nomor purchase order tersebut harus kalian catat karena akan kalian gunakan untuk task berikutnya. Jadi jangan sampai lupa dicatat ya. Kalian siap-siap catat, oke? Kita akan klik save. Oke, maka nanti akan muncul keterangan standar PO created under the number sekian-sekian. Nah, ini silahkan kalian catat nomornya. Oke, kalau sudah dicatat, kita bisa /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2, Post a Goods Receipt. Kita lihat lagi ke modulnya. Di sini di task 2, kita diminta post a goods receipt in reference to the purchase order you just created. Kita diminta membuat goods receipt atau penerimaan barang terkait dengan purchase order yang tadi sudah kita buat. Kita diminta untuk menggunakan today's date as the document and posting date. Jadi dokumen date sama posting date-nya ikutin tanggal hari ini aja. Oke, kita bisa mulai untuk transaksi penerimaan barangnya. Kita balik ke SAP, kita buka menu logistik, lalu material management, lalu purchasing, lalu purchase order, lalu follow on function,
Lalu kita pilih yang goods receipt atau kodenya adalah MIGO. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman goods receipt purchase order. Jadi di halaman ini kita akan membuat penerimaan barang atas pemesanan yang tadi kita lakukan. Jadi kalau tadi di task 1 kita pesan barangnya, kita buat purchase order. Nah, sekarang barangnya udah nyampe, kita terima barangnya. Karena penerimaan barang ini terkait dengan purchase order yang sudah kita buat, maka di bagian atas di sebelah purchase ordernya, kalian bisa masukkan nomor purchase order yang tadi kalian simpan dari task 1. Saya akan masukkan nomor purchase order saya. Kalian silahkan masukkan nomor purchase order kalian masing-masing ya. Lalu untuk dokumen date dan posting date-nya, kalian sesuaikan saja dengan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Oke, maka di sini karena tadi kita masukkan nomor purchase order-nya, maka data-data dari purchase order yang kita buat tadi itu akan masuk ke dalam halaman goods receipt ini. Di sini sudah ada keterangannya ya, bahwa tadi purchase ordernya kita beli material flat screen LE50P sebanyak 2 unit. Nah, sekarang 2 unit flat screen ini udah nyampe nih, maka kita bisa terima. Kita bisa scroll ke bawah sampai kalian menemukan ada item OK di sini. Nah, di sini item OK-nya bisa kalian centang, yang artinya adalah bahwa barangnya sudah kita terima dan sudah kita cek bahwa sudah sesuai. Kalau udah, kita bisa posting. Kita klik post. Oke, maka nanti akan muncul material dokumen. Ini juga bisa kalian catat ya nomornya. Saya akan catat nomor saya. Oke, kalau kalian sudah catat nomornya, kalian bisa /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 2 selesai, kita akan lanjut ke task 3, Carry out invoice verification. Kita lihat di modulnya. Di sini di task 3 dikatakan bahwa di sini dikatakan IDES atau company kita sudah menerima invoice dari vendor. Kita diminta untuk memasukkan detail dari invoice tersebut. Nah, invoice detailnya itu nanti akan di-compare dengan purchase order dan juga goods receipt dokumen. Kita diminta memasukkan invoice sesuai dengan purchase order yang kita buat. Amount-nya adalah 1.210 karena tadi kan kita beli 2 piece di mana satunya itu harganya 550. 2 dikali 550 sama dengan 1.100. Di sini ada teksnya 10%, maka teksnya 110 sehingga totalnya adalah 1.210. Oke, kita akan masukkan invoice-nya. Kita bisa balik ke SAP-nya, kita buka menu logistik, lalu material management, lalu logistik invoice verification, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang enter invoice atau kodenya adalah MIRO. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman enter incoming invoice. Nah, di bagian basic datanya kita akan masukkan keterangan mengenai invoice date dan juga posting date-nya. Silahkan kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 26 karena saya mengerjakannya di tanggal 26 Maret. Lalu untuk amount-nya silahkan kalian masukkan 1.210 sesuai yang tadi ada di modul. Lalu untuk teksnya di sini kalian bisa ganti menjadi 1i atau input teks 10%. Dan calculate teksnya jangan lupa dicentang. Setelah kita mengisi detail di bagian basic data, kita bisa pindah ke bagian bawah. Di sini di sebelahnya purchase order or scheduling agreement, kalian bisa masukkan nomor PO kalian yang tadi kalian catat dari task yang pertama. Saya akan masukkan nomor PO saya. Nomor PO itu yang depannya 45 sekian-sekian ya. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Oke, maka nanti datanya akan masuk ke dalam invoice kalian. Jadi di sini kalian menerima invoice atas pembelian kalian kan? Maka dari itu kita akan masukkan nomor purchase ordernya tadi. Supaya datanya nge-link nih, apa yang kalian pesan itu juga yang kalian bayar gitu.
Di sini kalau kalian lihat datanya sudah sesuai ya. Amount-nya 1100, kuantitinya 2 piece, yaitu flash screen LL50P. Terus kalau kalian scroll, di sini kalian make sure bahwa teksnya adalah 1i atau input text 10%. Kalau bukan 1i silahkan kalian ganti. Nah, kalau kalian lihat di bagian atas ini juga balance-nya sudah lampu hijau, maka kita bisa posting. Nah, mungkin kalian bingung nih, jurnalnya memang seperti apa sih? Kok tiba-tiba udah balance aja? Oke, kalau kalian mau lihat jurnalnya, kalian bisa klik simulate yang ada di bagian atas. Kita klik. Maka muncul jurnalnya. Di sini di sebelah debitnya ada goods receive, invoice receive sebesar 1100. Lalu ada input teksnya 110 dan di sebelah kreditnya ada Blacks AG atau vendor kalian. Atau kalau di accounting ini adalah accounts payable-nya gitu. Jadi walaupun dari tadi kita postingnya itu kan di bagian logistik ya. Kita dari tadi bukanya menu logistik nih, kita nggak buka menu accounting sama sekali. Tapi kalian bisa lihat bahwa modul accounting dengan modul management accounting itu saling terintegrasi atau saling terhubung. Sehingga ketika ada transaksi di bagian material management, yaitu transaksi pembelian ini, secara otomatis jurnalnya nanti akan masuk juga ke bagian accounting, seperti itu. Oke, kalau udah nih kita langsung posting aja ya. Kita klik post yang ada di kanan bawah. Oke, maka akan muncul keterangan dokumen number 51 sekian-sekian created. Nah, ini bisa kalian catat lagi nomor dokumennya. Oke, saya juga akan catat nomor dokumen saya. Oke, kalau sudah kalian catat, kalian bisa /n. Oke, task 3 selesai. Kita lanjut ke task 4. Display the purchase order history and follow on documents. Oke, kita lihat ke modulnya. Di sini dikatakan bahwa semua dokumen terkait dengan proses pembelian tadi dapat kita lihat di purchase order history tab di bagian purchase order. Jadi kalau kalian mau lihat nih dari pembelian yang kita lakukan barusan, itu dokumen-dokumen yang terbentuk tuh ada apa aja sih? Nah, kita bisa lihat nih. Oke, kita coba ya, kita buka menunya. Di sini kita diminta membuka menu display dari menu logistik. Kita ikuti aja path-nya, kita buka logistik, material management, purchasing, purchase order, dan kita pilih yang display atau kodenya adalah ME23N. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman display purchase order. Nah, kalau kalian langsung muncul purchase order kalian, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau tampilan kalian seperti saya, maka kalian bisa pilih other purchase order yang ada di bagian atas. Kalian klik. Lalu kalian masukkan purchase order number kalian yang tadi dari task 1. Saya akan masukkan PO number saya. Lalu kalian enter aja. Oke, maka sudah ditampilkan detail mengenai purchase order kita tadi. Kita bisa scroll sampai ke bagian bawah. Lalu di bagian item ini kita bisa pilih tab yang purchase order history. Kita pilih tab purchase order history. Nah, di sini kita lihat bahwa terbentuk dua dokumen ya, yaitu dokumen goods receipt dan juga dokumen invoice receipt dari transaksi purchase order kita tadi. Kita akan lihat mulai dari goods receipt dulu, kita bisa double klik aja nomor dokumennya. Maka kalian masuk ke dalam halaman display material dokumen. Di sini di bagian atas kita bisa ke tab yang keempat yaitu dokumen information, kita klik. Lalu di sebelah kanan ada FI dokumen. FI dokumen itu adalah accounting dokumennya. Jadi kalau kita mau lihat jurnal yang terbentuk pada saat barangnya itu kita terima, itu apa sih? Gitu. Kita klik. Lalu nanti kita pilih yang accounting dokumen, kita double klik aja. Oke, maka sudah muncul jurnalnya. Jadi pada saat tadi kita melakukan transaksi penerimaan barang atau goods receipt dari vendor, walaupun kita melakukannya di menu logistik, secara otomatis karena bagian accounting terintegrasi dengan bagian material management, ketika ada barang yang masuk, maka di bagian accounting juga muncul jurnal. Jurnalnya adalah di sebelah debitnya trading goods sebesar 1100,
Dan di sebelah kreditnya adalah goods received or invoice received sebesar 1.100. Nah ini kalau kalian lihat mungkin jurnalnya agak beda ya sama yang biasa kalian pelajari di accounting. Biasanya kan kalau kalian beli barang, jurnalnya itu adalah materialsnya atau inventory pada accounts payable kalau secara kredit. Nah di sini untuk jurnal di sebelah debitnya itu sama, trading goods itu sama aja seperti material atau inventory, dan di sebelah kreditnya itu adalah goods receipt atau invoice receipt. Nah ini yang berbeda. Biasanya kan kita akuin accounts payable. Tapi kalau di SAP, selama kita belum menerima invoice dari vendor, maka kita belum mengakui accounts payable-nya atau kita belum mengakui hutangnya. Maka dari itu kita akan mencatatnya ke goods received or invoice received karena kita belum terima invoice-nya dari vendor. Nanti pada saat penerimaan invoice dari vendor, baru nanti goods receive, invoice receive-nya kita hapus, kita ganti menjadi accounts payable. Jadi bedanya di situ ya. Kalau biasanya langsung inventory pada accounts payable, di SAP enggak. Inventory-nya pada goods receive, invoice receive dulu, kan? Jadi bedanya di situ ya. Kalau biasanya langsung aja inventory pada accounts payable, sekarang kalau di SAP inventory-nya pada GRIR atau goods receive, invoice receive. Nah, kita coba lihat nih dokumen yang satunya lagi. Ini kita back, kita close, kita back lagi. Oke, sekarang kita lihat yang invoice receipt-nya. Tadi kan goods receipt pada saat penerimaan barang. Pada saat kita terima invoice dari vendor, kita double klik. Kita mau lihat jurnalnya seperti apa sih? Di bagian atas kita bisa pilih follow on documents. Lalu kita double klik yang accounting dokumennya. Oke, maka di sini sudah muncul jurnalnya. Di sebelah debitnya adalah goods received, invoice received sebesar 1.100. Lalu ada input tax sebesar 110. Dan di sebelah kreditnya ada Blacks AG sebesar 1.210. Nah ini yang tadi saya katakan, ketika kalian terima barang, maka kan kalian jurnalnya adalah inventory pada goods received, invoice received. Karena pada saat terima barang kalian belum terima invoice-nya, maka belum boleh mengakui hutang. Maka dari itu pada saat kalian sekarang terima invoice-nya, GRIR ini atau goods receive, invoice receive ini akan kalian hapus. Gitu. Jadi itu hanya akun sementara aja. Nah, ketika kalian terima invoice-nya, GRIR-nya kalian hapus, lalu kalian akui pajaknya, lalu baru kalian akuin ada hutangnya sebesar 1.210 di sebelah kredit. Blacks AG ini adalah nama vendor kalian, atau ini adalah accounts payable-nya, gitu ya. Jadi GRIR-nya dihapus, akui pajaknya, dan akui hutangnya kepada vendor tersebut. Oke, kalau jurnalnya sudah sesuai semua, ini kita /n aja. Oke, task 4 selesai. Jadi kita sudah lihat ya, integrasi atau hubungan antara material management dengan accounting itu seperti apa. Bahwa ketika ada transaksi yang dilakukan di bagian material management, secara otomatis akan terbentuk juga dokumen di bagian accounting. Oke, kita lanjut ke exercise 11, closing procedures in accounts payable. Jadi di exercise 11 ini kita akan melakukan beberapa prosedur closing terkait dengan accounts payable. Setelah kita melakukan banyak transaksi terkait dengan accounts payable selama beberapa pertemuan, maka sekarang kita akan melakukan prosedur closingnya. Prosedur closing ini terdiri dari 3 task yang akan kita lakukan. Kita mulai dari task yang pertama, print balance confirmation. Kita lihat ke modulnya. Oke, di sini dikatakan IDES must send balance confirmation to selected vendor as part of its annual audit process. Jadi seperti yang kalian sudah pelajari di mata kuliah audit, bahwa setiap akhir tahunnya perusahaan kan biasanya diaudit nih. Dan salah satu bukti audit itu adalah surat konfirmasi. Surat konfirmasi ini biasanya kita gunakan untuk ngecek apakah saldo kita itu benar segitu. Saldonya macam-macam, bisa saldo kas kita di bank, atau saldo hutang kita, atau saldo piutang kita, seperti itu. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat surat konfirmasi terkait dengan saldo hutang kita ke vendor tertentu. Jadi setiap akhir periodenya kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada vendor untuk memastikan bahwa total hutang kita ke vendor yang sudah kita catat itu sudah sesuai atau belum.
Oke, kita bisa buka menunya. Kita buka dari menu accounting. Ini logistiknya tutup aja. Accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu check or count, lalu kita pilih yang balance confirmation print atau kodenya adalah F.18. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor balance confirmation. Di bagian atas di sebelah execute ada tombol get varian. Ini kita klik aja. Lalu kita pilih yang AC010. Kita double klik. Oke, kalau udah kita bisa langsung execute. Oke, sudah muncul print preview dari balance confirmation kepada vendor 1000. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh surat yang nantinya akan kita kirimkan ke vendor kita. Jadi di sini dikatakan karena kita sudah mau tutup buku, maka kita minta mereka untuk membandingkan apakah open item yang kita catat itu sudah sesuai belum sih sama yang mereka catat di ledgernya mereka. Dan kalau misalkan mereka menemukan perbedaan, if on checking you discover any differences, please let us know. Jadi kalau memang ada yang beda, ya kasih tahu aja supaya kita bisa cek bedanya di mana sih gitu. Siapa yang salah nih? Kita yang salah atau jangan-jangan dia yang salah gitu. Jadi nanti masing-masing vendor akan kita kirimkan surat konfirmasi ini untuk memastikan bahwa catatan kita sudah benar. Oke, ini halaman pertamanya. Kalau kita mau lihat halaman keduanya, kita next aja. Nah, ini ada list dari hutang kita kepada vendor tersebut, tanggal berapa, utangnya berapa, seperti itu. Ini halaman ketiganya, ini halaman keempatnya. Oke, kalau udah, kita slash n aja. Jadi di sini kita hanya mau lihat bentuk dari balance confirmation itu seperti apa. Oke, kita slash n. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, revalue foreign currency. Jadi di task 2 ini ceritanya kita mendapatkan invoice dari vendor yang ada di luar negeri, di mana currency yang mereka gunakan berbeda dengan currency kita. Nah, kalau kita punya transaksi terkait dengan foreign currency seperti itu, maka biasanya pada saat kita mau melakukan closing, kita harus melakukan penilaian ulang atau revalue terhadap foreign currency-nya. Jadi yang namanya kurs mata uang asing itu kan setiap harinya bisa berubah-berubah ya. Jadi kurs pada saat kita melakukan pembelian kepada vendor tersebut dengan kurs pada saat kita tutup buku itu bisa aja berbeda. Sehingga perlu kita adjust ulang nilainya berapa sih gitu. Oke, kita lihat ke modulnya. Di sini dikatakan vendor di luar negeri seringkali membuat invoice mereka sesuai dengan currency di negara mereka. Nah, kalau currency yang mereka gunakan itu berbeda dengan currency kita, maka kita akan menganggap itu sebagai transaksi foreign currency. Dan kita akan mentranslate currency-nya ke dalam local currency dengan menggunakan exchange rate. Jadi kita akan translate atau kita akan merubah currency-nya menjadi currency kita dengan menggunakan exchange rate tertentu atau nilai tukar tertentu. Nah, kalau kita mau mempersiapkan laporan keuangan, maka open item atau hutang yang masih belum kita bayar, yang dinyatakan dalam mata uang asing, itu harus direvaluasi sesuai dengan country specific requirements, karena exchange rate itu bisa aja berbeda dengan exchange rate pada saat open item dibuat atau pada saat terjadinya hutang tersebut. Nah, di sini ceritanya accounting department itu menemukan bahwa ada invoice dari vendor agensi yang belum diposting. Invoice tersebut tertanggal 15 di bulan lalu. Nah, karena sekarang kita di bulan Maret, berarti kita anggap aja tanggal invoice-nya adalah tanggal 15 Februari gitu ya. Nah, di sini dikatakan untungnya last posting period atau periode posting sebelumnya di bulan Februari itu belum kita closing. Maka kita masih bisa posting invoice-nya ke dalam periode sebelumnya atau ke dalam bulan Februari. Dia bilang invoice-nya ini dalam USD tanpa adanya tax sama sekali. Jadi tax code-nya nanti 0i.
kita diminta untuk posting invoice-nya dengan reference number-nya 2 sekian-sekian. Ini nomor invoice-nya. Lalu nominalnya adalah 5.000 USD. Dan kita melakukan postingnya itu di last day of the previous month. Berarti di akhir bulan sebelumnya. Berarti tanggal 28 Februari. Oke, kita langsung mulai aja transaksinya. Kita kembali ke dalam SAP. Oke, kita bisa mulai buka dari menu accounting. Lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau kodenya adalah FB60. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam enter vendor invoice company code 1000. Kalau kalian diminta masukin company code-nya, silahkan kalian masukkan angka 1000. Oke, kita akan isi bagian header datanya. Di bagian vendornya, silahkan kalian masukkan vendor agensi kalian masing-masing. Saya adalah agensi F00, silahkan kalian masukkan agensi, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu untuk invoice date-nya, sesuai info di modul bahwa invoice date-nya adalah tanggal 15 bulan sebelumnya. Maka kita masukkan 15.02.2022. 15 Februari 2022. Untuk postingnya adalah tanggal terakhir di bulan lalu, maka kita masukkan tanggal 28 bulan 2 tahun 2022, karena Februari cuma sampai tanggal 28 ya. Kalau udah, ini kita bisa enter dulu satu kali. Oke, maka kalau kalian lihat di kiri bawah akan ada warning. Kenapa sih ada warning? Karena kita melakukan postingnya itu untuk bulan Februari, padahal sekarang kita ada di bulan Maret. Maka SAP ingetin kita nih bahwa sekarang tuh di bulan Maret, tapi kamu postingnya untuk bulan Februari, bener gak sih gitu. Nah, ini karena kita memang benar, kita mau melakukan postingnya untuk bulan Februari, maka kita bisa enter aja satu kali supaya warningnya hilang. Kita enter. Oke, sekarang warningnya sudah hilang. Lalu kita bisa melanjutkan, kita isi bagian amount-nya. Untuk amount-nya adalah 5.000. Untuk currency-nya, kalian bisa ganti menjadi USD. Jadi currency-nya bukan euro ya, tapi USD. Oke, lalu tax code-nya kalian bisa ganti menjadi 0i atau input tax 0%. Karena tadi di modul dikatakan tanpa adanya pajak atas pembelian. Lalu di bagian reference-nya, kalian bisa masukkan 2, lalu kode kelas, dan juga nomor urut kalian. 2, kode kelas, dan nomor urut kalian. Oke? Reference ini supaya nanti memudahkan kalau kita mau cek siapa sih yang kerjain transaksi ini, kita bisa lihat dari reference-nya. Jadi jangan lupa diisi ya. Kalau sudah, kita bisa pindah ke tab detail. Di bagian bisnis areanya, silahkan kalian masukkan bisnis area kalian masing-masing. Saya adalah BF00, silahkan kalian masukkan bisnis area sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Kalau sudah, kita bisa pindah lagi ke tab yang terakhir, yaitu tab local currency. Nah, di sini untuk exchange rate-nya, kita bisa ganti menjadi garis miring 2. Jadi exchange rate-nya adalah garis miring 2. Oke, kita ganti. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Kalau ada warning, kita enter lagi aja satu kali supaya warningnya hilang. Kalau masih ada warning, enter lagi aja. Oke, sekarang warningnya sudah hilang. Dan kalau kalian lihat di sini untuk amount-nya itu sudah berubah. Di sini amount in USD-nya adalah 5.000 USD dan amount in LC-nya atau local currency adalah 2.500 euro. Kenapa? Karena di sini exchange rate-nya adalah garis miring 2, yang artinya adalah 1 euro itu adalah 2 USD. Maka dari itu di sini 5.000 USD dibagi 2 sama dengan 2.500 euro. Oke, kalau sudah, kalian bisa isi untuk GL account-nya. Di sini kalau kalian lihat sudah ada kolom untuk cost center. Kalau kalian belum ada kolom cost center-nya atau kalau di sini belum ada screen variant with cost center, maka kalian bisa tambahkan dulu kolom cost center dari template kalian.
Cara menambahkannya adalah kalian nanti bisa klik try on, lalu screen variant for items, lalu kalian double klik yang Z with cosenter. Oke, kalau kalian belum ada cosenternya, kalian bisa lakukan ini. Tapi kalau udah ada screen variant with cosenternya, maka nggak usah, oke? Kita bisa try off aja. Nah, di sini untuk GL account-nya silahkan kalian masukkan 470000, 470000. D atau C-nya kalian masukkan debit. Lalu amount in document currency-nya kalian masukkan 5000. Make sure bahwa teksnya adalah 0i. Dan cosenternya silahkan kalian masukkan cosenter kalian masing-masing. Saya adalah CC strip F00, silahkan kalian masukkan CC strip kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Kalau ada warning, enter lagi aja satu kali. Oke, kalau kalian lihat di sini balance-nya sudah lampu hijau, yang artinya adalah transaksinya sudah balance atau sudah sesuai. Maka kalau sudah balance, sudah sesuai, kita bisa posting. Kita klik post. Kalau ada warning, enter aja satu kali. Oke, maka nanti akan muncul keterangan di kiri bawah, dokumen number 19 sekian 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 was posted in company code 1000. Artinya transaksi tersebut sudah berhasil terposting. Kalau sudah, kita bisa /n. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke modul. Oke, di sini dikatakan selanjutnya kita akan carry out foreign currency valuation untuk vendor agensi tersebut. Jadi kita akan melakukan foreign currency valuation atau penilaian kembali terhadap mata uang asing untuk transaksi dengan vendor agensi ini. Maka kita bisa lakukan background processing. Kita bisa buka dulu menunya. Kita balik ke SAP. Di sini dikatakan kita bisa membuka mulai dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu valuate, lalu kalian pilih yang foreign currency valuation of open items new atau kodenya adalah FAGL_FC_file. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman foreign currency valuation. Di bagian kiri atas di sebelah tombol execute ada get variance. Ini kalian bisa klik. Oke, lalu kalian pilih varian yang AC010. Kalian double klik aja. Oke, maka di sini sudah muncul isian-isiannya. Di bagian batch input session name-nya, di sini ada SAPF 100 strip pagar-pagar. Nah, pagar-pagarnya silahkan kalian ganti menjadi kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Untuk SAPF 100 stripnya dibiarkan aja. Yang kalian perlu ganti adalah yang pagar-pagar. Saya akan ganti menjadi F00. Silahkan kalian ganti sesuai kode kelas dan nomor urut kalian masing-masing. Kalau sudah, yang lainnya dibiarkan aja ya. Selanjutnya kalian bisa pindah ke open items. Nah, di sini di bagian vendornya, ini juga agensi pagar-pagar. Silahkan kalian ganti menjadi akun vendor agensi kalian masing-masing. Saya adalah agensi F00. Silahkan kalian sesuaikan dengan vendor agensi kalian masing-masing, oke? Kalau sudah, kalian make sure ya bahwa batch input session name dan juga vendornya udah sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah. Kalau udah, kalian bisa execute. Oke, maka kalian akan masuk ke dalam halaman selanjutnya. Di sini ada keterangannya untuk agensi F00, agensi saya. Dokumen numbernya sekian-sekian, nominalnya adalah 5.000 USD, yang exchange rate-nya disesuaikan dari 1,385 menjadi 2. Sehingga nanti ada perbedaannya yaitu sebesar 1109,85. Nah, ini akan kita posting. Kalian bisa lihat di kiri atas ada 2 postings. Nah, ini kalian klik. Maka kalian bisa lihat di sini ada 2 jurnal yang nantinya akan kita posting. Kita akan melakukan background processing untuk memproses 2 jurnal ini. Maka kita bisa buka sistem, services, batch input, dan session. Kita bisa klik.
Oke, kita masuk ke dalam halaman Batch Input Session Overview. Silahkan kalian cari session kalian masing-masing, SAPF 100, trip, kode kelas, dan nomor urut kalian. Oke, kalian cari yang sesuai dengan kode kelas dan nomor urut kalian sendiri ya, jangan sampai salah. Saya sudah menemukan saya punya nih di sini. Kalian bisa highlight aja session kalian dengan cara kalian klik kotak di sampingnya. Oke, kalau sudah terhighlight, maka kita bisa proses. Kita klik proses. Pastikan processing mode-nya sudah terpilih yang process or foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Oke, di sini kalian cukup enter-enter aja, jangan ada yang diklik-klik atau di-cancel ataupun diubah-ubah. Oke, kita cukup enter-enter aja sampai selesai. Kita enter pelan-pelan ya. Enter, 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 enter. Oke, maka di sini ada keterangan processing of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa pilih yang exit batch input. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, kita sudah selesai proses untuk valuasi foreign currency-nya. Berarti task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, regroup accounts payable. Kita lihat di modulnya. Oke, di sini dikatakan bahwa beberapa negara itu memiliki regulasi di mana mereka diminta untuk mengurutkan accounts payable dan juga receivable-nya sesuai dengan remaining terms-nya atau sisa waktunya. Nah, karena company code kita itu letaknya di Eropa, sementara memang di Eropa itu ada peraturan seperti ini, dan di SAP juga menyediakan fitur ini, maka kita akan melakukan regroup accounts payable. Jadi nanti kita akan mengelompokkan accounts payable sesuai dengan jangka waktunya. Oke, di sini yang pertama kita diminta untuk post an invoice with a remaining terms-nya 2 years. Jadi kita diminta untuk memasukkan invoice dengan jangka waktunya itu adalah 2 tahun. Kita diminta untuk memasukkan invoice-nya dengan nomor reference-nya adalah 3 sekian-sekian, nominalnya 6.000 euro untuk vendor agency. Account-nya adalah 470.000 dengan tax code-nya 0i. Kita diminta untuk memasukkan invoice date dan juga posting date-nya itu adalah tanggal 15 bulan sebelumnya. Berarti nanti kita masukkan tanggal 15 Februari 2022. Jangan lupa masukin cost center-nya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau kodenya adalah FB60. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman enter vendor invoice company code 1000. Di bagian vendornya silahkan kalian masukkan vendor agensi kalian masing-masing. Agensi, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu invoice date dan posting date-nya silahkan kalian masukkan tanggal 15 bulan Februari tahun 2022. Semuanya sama ya. Kalian silahkan masukkan invoice date dan posting date-nya tanggal 15 Februari 2022. Kalau udah, kita bisa enter aja. Nah, seperti tadi akan ada warning di kiri bawah karena kita melakukan postingnya di bulan Maret, tapi kita masukin invoice date dan juga posting date-nya di bulan Februari. Kita enter aja lagi supaya warningnya hilang. Oke, kalau udah, untuk amount-nya silahkan kalian masukkan 6.000, currency-nya benar euro, lalu tax-nya kalian ganti menjadi 0i atau input tax 0%. Untuk reference-nya silahkan kalian masukkan 3, lalu kode kelas dan nomor urut kalian. 3, kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau udah, kita bisa geser ke tab sebelahnya, tab payment. Nah, di sini untuk payment terms-nya, kalau kalian ZB01 atau yang lainnya, kalian bisa ganti menjadi ZB99. Kita ganti menjadi ZB99. Di sini kita lihat ZB99 itu adalah plus 24 garis miring 1 net, atau yang artinya adalah jangka waktu pembayarannya adalah 24 bulan ke depan atau 2 tahun. Kita bisa double klik aja.
Kita pastikan payment terms-nya sudah terganti menjadi ZB99. Kalau udah, kita pindah lagi ke tab sebelahnya, yaitu tab detail. Kalau ada warning, di enter aja sekali supaya hilang. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan bisnis areanya. Kita masukkan bisnis area kita, B kode kelas dan nomor urut. Jangan sampai salah. Kalau sudah, kita bisa pindah ke bagian bawah, kita masukkan GL account-nya. Untuk GL account-nya, silahkan kalian masukkan 470000 470.000. D atau C-nya kita masukkan debit. Amount in document currency-nya kalian masukkan 6.000. Lalu teksnya adalah 0i. Cost center-nya silahkan kalian masukkan CC, strip, kode kelas dan nomor urut kalian. CC, strip, kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau di sini kalian belum ada cost center-nya seperti tadi ya, kalian masukkan dulu dari bagian try on di sini. Oke. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Oke, di sini balance-nya sudah lampu hijau, maka kita bisa melakukan posting. Kita klik post. Oke, maka di sini dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Kalau nanti kalian ada warning, di enter aja ya, jangan panik. Enter aja sampai nanti muncul nomor dokumennya. Oke, kalau udah kita bisa /n. Enter. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Selanjutnya, kita akan melakukan background processing untuk memproses regroup tersebut. Caranya adalah kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu reclassify, lalu kita pilih yang sorting or reclassification new, atau kodenya adalah FAGL F101. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman balance sheet supplement OI analysis. Di sebelah tombol execute, kalian bisa klik tombol get varian. Lalu kalian pilih variannya yang AC010. Kalian double klik aja. Oke, maka di sini sudah ada isiannya. Nah, sama seperti tadi, yang lainnya jangan diganti. Yang perlu kalian ganti hanya batch input session name-nya. Di sini SAPF101 stripnya dibiarkan saja, pagar-pagarnya ini yang kalian ganti. Pagar-pagarnya silahkan kalian ganti menjadi kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Saya berarti F00, silahkan kalian masukkan sesuai kode kelas dan nomor urut kalian. Kalau sudah, kita bisa pindah ke tab sebelahnya yaitu tab selection. Di sini untuk vendornya silahkan kalian ganti juga agensi pagar-pagar. Pagar-pagarnya kalian ganti menjadi kode kelas dan nomor urut kalian. Jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti nyasar ke punya orang lain transaksinya. Oke, kalau sudah kalian ganti, kalian make sure sudah benar. Kita bisa klik execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman selanjutnya. Di sini sudah ditampilkan transaksi apa aja sih yang nanti akan kita regroup. Nah, ini kita langsung klik posting aja di bagian atas. Nah, di sini sudah muncul ya, ada 2 jurnal yang nanti akan terjadi terkait dengan transaksi yang tadi kita posting, 6.000 euro tersebut. Oke, kita langsung lakukan aja untuk background processingnya. Kita bisa klik sistem, lalu services, lalu batch input, dan session. Kita klik. Oke, di sini silahkan kalian cari session kalian masing-masing yang SAPF 101 strip kode kelas dan nomor urut kalian. Di sini saya sudah menemukan session saya. Kalian cari session kalian ya. Kalau udah, kalian klik proses. Pastikan yang terpilih adalah proses or foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Oke, masih sama, enter-enter aja, jangan pencet yang lain-lain, jangan disilang-silang atau yang lainnya. Enter terus sampai selesai. Oke, enter pelan-pelan aja ya. Oke, processing of batch input session completed. Kalau udah complete, kita bisa klik exit batch input.
Oke, proses untuk regroup accounts payable-nya sudah berhasil kita lakukan. Oke, selanjutnya kita mau cek nih, angka 6.000 yang tadi kita posting itu udah masuk belum sih? Oke, maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FE10N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman GL Account Balance Display. Di bagian account number-nya, kalian bisa masukkan 160020, 160020, company code-nya 1000, fiscal year-nya 2022. Kalau udah, kalian jangan execute dulu, kalian bisa klik free selections. Lalu kalian masukkan bisnis area kalian. Saya akan masukkan bisnis area saya BF00. Silahkan kalian masukkan bisnis area kalian sendiri. Kalau udah kalian back satu kali, kalau ada pertanyaan, the dynamic selection have changed, continue, kita yes. Make sure di sini sudah ada satu aktif ya. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini kalian bisa lihat bahwa angka 6.000-nya sudah masuk ke dalam balance display GL account kalian. Di sini ada 6.000 di sebelah kredit. Nah, nanti di sebelah debitnya ada 6.000 lagi di sebelah debit. Kenapa sih seperti ini? Jadi gini, ini kan tadi kita posting tujuannya untuk regrouping. Nah, setiap akhir bulan atau setiap akhir periode kita akan munculin dong saldo utang kita yang 6.000 ini supaya kita tahu total utang kita ada berapa. Maka di sini kita munculin sebesar 6.000 di sebelah kredit. Nah, nanti di bulan 3 itu akan kita debitin lagi utangnya. Bukan berarti kita hapus utangnya, tapi karena nanti kita akan regrouping lagi ketika mau akhir bulan yang ketiga. Gitu. Jadi, biasanya setiap akhir bulan kita munculin untuk regroupingnya, lalu di awal bulan berikutnya kita reverse lagi, nanti di akhir bulannya kita munculin lagi. Seperti itu, karena untuk regrouping ini kan bisa beda-beda. Misalnya nih, ada utang yang kita anggap sebagai utang jangka panjang. Begitu di periode berikutnya atau di bulan berikutnya, udah bisa kita kategorikan menjadi utang jangka pendek. Nah, otomatis kan angkanya berubah. Maka biasanya di akhir periode kita akan munculin hutang-hutangnya semua, lalu di awal periodenya kita reverse lagi, baru nanti di akhir periodenya kita munculin lagi jumlah terbarunya atau terupdate-nya. Oke, ini kita slash n aja. Oke. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access, task 3 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini dan semua exercise kita di unit 3 sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video yang lumayan panjang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you!